Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lidiwati Sinaga. Saya Krisya Pina Pakahan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Motivasi dari Konsep Menjadi Penerapan. Memotivasi dengan desain pekerjaan. Desain pekerjaan atau job design adalah suatu cara di mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan di organisasi. Model karakteristik pekerjaan yaitu suatu model yang mengusulkan bahwa suatu pekerjaan dapat digambarkan oleh 5 bentuk dimensi. Yang pertama, keahlian yang bervariasi. Yang kedua, identitas tugas. Yang ketiga, signifikansi tugas. Yang keempat, kemandirian. Dan yang kelima, umpan balik. J. Richard Hackman dan Greg Oldham mengembangkan model karakteristik pekerjaan, yaitu yang pertama, keahlian yang bervariasi, yaitu suatu kondisi yang mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas yang berbeda, yang bervariasi, sehingga pekerjaan dapat memberikan keahlian yang terspesialisasi. Yang kedua, identitas tugas, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasi hasil kerja. Yang ketiga, signifikansi kerja atau tugas, yaitu suatu keadaan di mana suatu pekerjaan mempengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Yang keempat, kemandirian, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan independensi dan keleluasaan untuk menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur untuk melaksanakannya. Yang kelima, umpan balik, yaitu keadaan di mana pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas kerja menghasilkan informasi secara keseluruhan atau langsung dan jelas tentang kinerja kita. Untuk menggabungkan dimensi-dimensi tersebut ke dalam indeks prediksi tunggal atau dinamakan skor motivasi potensial atau MPS dapat dihitung dengan cara MPS sama dengan keahlian yang bervariasi plus identitas tugas plus signifikansi tugas per 3 kali kemandirian kali umpan balik. Untuk memperoleh potensial yang tinggi, pekerjaan yang harus memiliki skor tinggi setidaknya salah satu dari 3 faktor tersebut yang mengarahkan pada kebermaknaan yang dirasakan dan tinggi pada kemandirian maupun umpan balik. Selanjutnya yaitu desain ulang pekerjaan. Desain ulang pekerjaan terbagi menjadi 2, yaitu rotasi pekerjaan atau job rotation. Rotasi pekerjaan adalah suatu pergeseran pekerja secara berkala dari satu tugas ke tugas lainnya. Kelebihan dari rotasi pekerjaan ini yaitu dapat mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi, dan membantu para pekerja memahami dengan lebih baik bagaimana pekerjaan mereka dapat memberikan kontribusi bagi organisasi. Yang kedua, pengayaan pekerjaan atau job enrichment, yaitu ekspansi pekerjaan secara vertikal yang mana meningkatkan derajat kendali pekerja atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Pekerjaan yang diperkaya memungkinkan pekerja untuk melakukan aktivitas lengkap, meningkatkan kebebasan dan independensi pekerja, meningkatkan tanggung jawab, dan memberikan umpan balik sehingga para individu dapat menilai serta memperbaiki kinerja mereka sendiri. Manajemen dapat memperkaya pekerjaan mereka dengan melakukan yang pertama yaitu menggabungkan tugas-tugas, yang kedua membentuk unit kerja yang alamiah, yang ketiga membangun hubungan dengan klien, yang keempat memperluas pekerjaan secara vertikal, yang kelima membuka sarana umpan balik. Alternatif pengaturan kerja. Pengaturan kerja yang fleksibel adalah sistem pengaturan kerja yang memungkinkan karyawan untuk bisa menyesuaikan waktu dan lokasi kerja mereka. Pengaturan ini membuat karyawan dapat memiliki jadwal yang lebih bervariasi. Jadi, karyawan dapat memilih jam berapa mereka bekerja, di mana mereka bekerja, serta kapan mereka harus berhenti bekerja. Materi berikutnya, mengapa perusahaan membutuhkan flexible work arrangement? Yang pertama, perusahaan memiliki kesempatan untuk terus mempertahankan dan memotivasi karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi. Yang kedua, mampu mengurangi ketidakhadiran karyawan. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional kantor. Yang keempat, membantu karyawan untuk tetap bisa mengolah tanggung jawab mereka di luar pekerjaan. Dan yang kelima, karyawan dapat terhindar dari stres. Contoh pengaturan kerja yang fleksibel. Contoh pengaturan kerja yang fleksibel itu ada 3. Yang pertama, flex time. Yang kedua, pembagian kerja. Dan yang ketiga, bekerja dari jarak jauh.
Kita bahas satu persatu. Yang pertama, flex time. Flex time adalah jam kerja yang fleksibel. Jadi, para pekerja dapat mengatur jam kerja mereka untuk menyesuaikan dengan permintaan pribadi. Para pekerja dapat mengatur jam kerja mereka untuk menyesuaikan dengan permintaan pribadi, sehingga dapat membantu para pekerja untuk menyeimbangkan antara jam kerja dengan kehidupan luar. Yang kedua, pembagian kerja. Pembagian kerja atau job sharing adalah suatu pengaturan yang memungkinkan dua individu atau lebih untuk membagi pekerjaan yang memiliki jam kerja tradisional 40 jam dalam seminggu. Dari sudut pandang pekerja, pembagian pekerja dapat meningkatkan fleksibilitas dan dapat meningkatkan motivasi serta kepuasan ketika pekerja yang memiliki jam kerja 40 jam dalam satu minggu. Dan yang ketiga yaitu bekerja jarak jauh. Bekerja jarak jauh atau telecommuting dapat diartikan bekerja dari rumah sedikitnya 2 hari dalam seminggu dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan kantor perusahaan. Jenis pekerjaan yang memungkinkan dirinya sendiri untuk bekerja jarak jauh dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tugas penanganan informasi secara rutin. Yang kedua, aktivitas yang gesit. Dan yang terakhir, para prof. Materi berikutnya yaitu keterlibatan pekerja. Keterlibatan pekerja merupakan proses partisipatif yang menggunakan input pekerja untuk meningkatkan komitmen mereka kepada kesuksesan organisasi. Logikanya adalah apabila kita melibatkan para pekerja dalam keputusan yang mempengaruhi mereka dan meningkatkan kemandirian serta mengendalikan kehidupan kerja mereka, mereka akan menjadi lebih termotivasi, lebih terkomitmen pada organisasi, lebih produktif serta terpuaskan dengan pekerjaan mereka. Materi selanjutnya yaitu contoh program keterlibatan pekerja dalam manajemen. Yang pertama, manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif adalah suatu proses yang mana para bawahan berbagai derajat kekuasaan pengambilan keputusan yang signifikan dengan para atasan secara langsung. Manajemen partisipatif kadang diperkenalkan sebagai sebuah solusi atas moral yang buruk dan produktivitas yang rendah. Agar manajemen partisipatif lebih efektif, para bawahan harus memiliki kepercayaan dan keyakinan pada para pemimpin mereka. Para pemimpin harus menahan diri dan tindakan pemaksaan, dan bukan menekan konsekuensi organisasional atas pengambilan keputusan kepada para bawahan mereka. Yang kedua adalah partisipatif representatif. Adalah satu sistem yang mana para pekerja berperan serta dalam pengambilan keputusan organisasi melalui kelompok kecil representatif pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan kembali kekuasaan di dalam organisasi, menempatkan tenaga kerja dalam satu pijakan yang sama dengan kepentingan manajemen para pemegang saham, dengan kemungkinan para pekerja diwakilkan oleh sekelompok kecil pekerjaan yang berperan serta secara nyata. Yang selanjutnya yaitu imbalan untuk memotivasi para pekerja. Yang pertama, menciptakan suatu struktur gaji. Terdapat banyak cara untuk menggaji karyawan. Pada awal prosesnya adalah dengan menetapkan level gaji yang mensyaratkan keseimbangan keadilan internal, yakni nilai dari pekerjaan terhadap organisasi atau biasanya ditentukan melalui proses teknik yang dinamakan evaluasi pekerja. Dan keadilan eksternal, yakni tingkat kompetitif secara eksternal atas sistem pembayaran gaji organisasi terkait sistem pembayaran gaji di tempat manapun dalam industri yang sama, atau biasanya ditetapkan melalui survei gaji. Yang kedua yaitu memberikan imbalan kepada para pekerja melalui program pembayaran gaji yang bervariabel. Program gaji bervariabel maksudnya adalah suatu rencana pembayaran gaji yang mendasarkan pada porsi gaji pekerja pada beberapa individu dan atau ukuran kinerja organisasi. Materi berikutnya yaitu pembayaran gaji yang bervariabel. Pembayaran gaji yang bervariabel ada 7. Yang pertama, pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja. Yang kedua, pembayaran gaji berdasarkan presentasi. Yang ketiga, bonus. Yang keempat, pembagian keuntungan. Yang kelima, rencana kepemilikan saham pekerja. Yang keenam, pembayaran gaji berdasarkan keahlian. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu rencana pembagian laba. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Bye!